Bendung Lama Pamarayan sudah menjadi cagar budaya. Itu namanya culture heritage yang tangible. Cagar budaya yang tangible artinya bisa disentuh, bisa dilihat. Pembangunan mengenai cagar budaya, itu ada treatment khusus. Kita harus melapor ke Balai Cagar Budaya dan sebagainya. Karena ada yang bisa dipindah, ada yang tidak dan sebagainya. Berarti mau nggak mau proyek harus menghindari. Yang baru, yang tadi kita lewat, yang masih berfungsi. Kalau yang baru, makanya ini yang lama. Bendung Lama Pamarayan itu direncanakan pada tahun 1905, jadi masih zaman perang ya. Kemudian dimulai pembangunannya itu tahun 98. Kurang lebih dibangun selama 30 tahun itu. Lama banget. Karena memang sambil perang. Terus berfungsi, dihentikan pada tahun 1997 karena terjadi pendangkalan. Karena pendangkalan itu sehingga tekanan arusnya itu kurang maksimal gitu. Termasuk mungkin teknologinya sudah lama ya, karena buka tutupnya mungkin sudah berat mengoperasikannya. Maka dihentikan dan kemudian dibangun bendung yang baru tadi. Nah, ini adalah salah satu bagian hulu dari sungai yang sisanya itu menimbulkan banjir hingga Balaraja sana. Itu warga yang di bawah, yang ke arah utara itu sering terjadi musibah banjir ya. Maka kemudian melalui Balai Besar Wilayah Sungai C3 ini, Cidurian, Ciujung, dan Cimenyan, membangun tanggul kiri dan kanan itu. Idealnya dikeruk, tapi memang itu memerlukan waktu, tetapi secara teknis akhirnya diatasi dengan diberi tanggul kiri dan kanan ini. Nah, dulu sejarahnya Bapak sekalian, kesulitan untuk mengadakan tanahnya karena cukup besar. Saat itu sebelah kiri itu dibiayai oleh Provinsi Banten, sebelah kanan oleh pusat. Namun dalam perjalanannya ini masa aset oleh dua otoritas ya, provinsi dan pusat. Nah, akhirnya semua oleh pusat ya, oleh BWS, menjadi asetnya BWS, nanti yang dibebaskan yang ditanggul itu. Terus dana yang dialokasikan untuk pembebasan tanah itu akhirnya oleh pemerintah daerah diswitch menjadi program LRP gitu. Jadi program Livelihood Restoration Program. Jadi gitu sejarahnya. Makanya ini satu-satunya Pemda dari yang saya tahu ya, ada program dari donor gitu ya, yang Pemdanya menyiapkan dana untuk LRP dan jumlahnya cukup besar. Ini beruntung ya proyek ini karena Pemdanya mendukung program LRP. Karena kalau proyek yang lain sangat susah. Seperti kayak di Pamanukan, itu bagian dari Subang ya, tidak bisa. Akhirnya dia masuk di pinjaman. Nah, kembali kepada sejarah tadi, dari evaluasi kami ternyata dana yang besar itu ada kendala di dalam pelaksanaannya, sehingga nggak optimal. Karena dananya mengikuti pola SKPD kan. Nah, kalau SKPD itu ada nomenklatur-nomenklatur yang harus diikuti. Contoh, misalnya pelatihan. Pelatihan nggak bisa bebas kayak kalau di perusahaan ataupun di LSM kan. Ada nomenklaturnya. Namanya disebut pelatihan itu hanya 3 hari. Terus jenis pelatihannya nggak boleh bebas. Harus sesuai dengan kompetensi dari SKPD. Misalnya, kasus yang kami temui, masyarakat tidak ingin pertukangan. Tapi kok ternyata di foto-fotonya kok pertukangan. Akhirnya kami tanyakan kenapa ini, karena ternyata kompetensi dari yang dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja itu pertukangan. Akhirnya ya tidak matching. Jadi itu. Terus kemudian karena pakai dana Pemda, maka ya suka-suka pesertanya, kan duitnya Pemda ini. Jadi sebagian dari orang yang harusnya menjadi kelompok sasaran LRP, yaitu kelompok miskin, manula, ya, penyandang disabilitas, ya, kepala keluarga wanita, itu justru kadang tidak tercover. Jadi antara kami cek di rencana
LRP dengan realisasinya itu ada perbedaan, ternyata argumennya begitu. Keunggulannya Pemda bisa mengalokasikan anggaran sebanyak itu, tapi ternyata kelemahannya karena dia bukan kompetensinya bukan di situ ya, hanya menjalankan kewajiban secara fisik, berarti telah terselenggara, ada undangan, ada absensi, ada notulensi, ada foto, nah itu sudah selesai secara fisik, maka dia bisa menentukan secara keuangan. Tapi outcome-nya kayak apa, nah itu wallahu alam bisawab gitu kan. Dan ternyata memang intinya kurang optimal kan. Kenapa Pemda saat itu berkenan? Ya karena berkepentingan ya mengalokasikan anggaran sebesar itu, dengan adanya bantuan dari pusat proyek tanggul ini, maka warganya akan terselamatkan dari banjir kan. Nah itu caranya. Jadi tanggulnya itu hanya tanah Bapak sekalian, tapi lebar tanah yang dipadatkan. Jadi memang tanggul ini rata-rata ya tanah begini aja. Seperti gambar yang di-share di grup, memang bawahnya itu lebih lebar, atasnya seperti ini. Jadi yang dibebaskan itu ya selebar tapak tanggul ini sampai ke pinggir. Ini sudah nyambung semua, jadi kalau misalnya ada luapan banjir, ya kapasitasnya berarti bisa 2 atau 3 kali lipat dari sebelumnya. Jadi aman. Itulah sebabnya Pemda dulu mau support karena akan menyelamatkan warga sepanjang sungai ini.